Baik, eh Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang arti kata pendidikan, gitu ya. Kita udah punya banyak hal ya, kata yang berpadanan dengan kata pendidikan atau mungkin tujuan dari pendidikan itu apa, gitu ya. Dan kemarin kita simpulkan bahwa ini versi saya gitu ya, pendidikan itu adalah takut kepada Allah gitu ya, yang kita ambil dari kata para ulama seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba berbicara lebih jauh lagi gitu tentang pendidikan. Pelaku si pelaku pendidikan itu siapa sih gitu ya? Nah, guru kan gitu ya, teman-teman. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas tentang guru gitu ya, yuk coba kita perhatikan lagi nih gitu ya, sebuah pepatah ya yang menyatakan bahwa at-thariqah ahammu minal maddah gitu ya. Metode cara itu lebih penting dibandingkan dengan pelajaran materinya gitu ya. Ya gimana kalau materinya bagus tapi kita cara menyampaikannya nggak mantap gitu ya, mungkin materi itu dianggap biasa-biasa saja kan gitu ya. Kemudian lanjutannya adalah wal ustazu ahammu min at-thariqah gitu ya. Dan ustadznya gitu ya, gurunya itu lebih penting loh dibandingkan dengan caranya gitu. Ya, sebaik-baik cara gitu, tapi kalau ustadznya tidak, ya tidak kapabel mungkin gitu ya, tidak berkompeten, ya mungkin eh, ya percuma kan gitu. Akan tapi ternyata yang penting daripada yang paling penting adalah waruhul ustad ahamu minal ustad ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah ruh si guru itu sendiri lebih penting daripada gurunya. Jadi ruhnya gitu ya, ruhnya guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri ya, gitu ya. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin dari cara mengajar itu lebih lebih penting daripada materinya itu sendiri, bahkan sebenarnya guru itu lebih penting daripada caranya itu sendiri. Dan ternyata kalau ditarik lebih jauh lagi, ternyata yang lebih penting dari yang paling penting adalah ruh guru gitu ya. Nah, kemudian kalau ngomong tentang ruh gitu ya, apa sih ruh kan gitu ya? Ruh apa gitu ya, ruh gitu ya? Ruh itu sesuatu yang nggak terlihat gitu ya, tapi dia berenergi gitu ya. Ruh itu kayak angin lah mungkin gitu ya. Kita nggak ngelihat gitu ya, tapi dia terasa energinya gitu. Guru ini nggak apa namanya, kalau guru nggak ada ruhnya, seolah-olah dia ada sih, tapi kok kayak nggak ada energi yang nyampe ke kita kan gitu ya. Atau ruh itu ya, nyawa kalau bagi jasad kita kan gitu ya. Kalau nggak ada nyawanya, yang kita katakan dia makhluk yang apa, hidup kan gitu ya, mati kan gitu, kayak robot gitu ya. Dia mungkin sekarang misalnya banyak restoran-restoran yang dia menggunakan robot sebagai pelayannya gitu ya, tapi karena dia tidak beruh gitu ya, itu kayak ada energi yang nggak nyampe ke kita gitu teman-teman. Beda gitu ya. Maka ini pun yang menjadi bahasan penting buat kita, bahwa ruh guru itu penting banget loh. Kalau kalau kita ngajar nggak ada ruhnya gitu ya, kayak nggak ada energinya gitu ya. Kalau kita hanya sebatas yang penting mengurus kewajiban, ya sudah gitu ya. Istilahnya ya kita akan dapat apa yang kita harapkan. Misalnya maaf, misalnya yang penting udah dapat gaji gitu ya, udah selesai, gajinya doang yang dapat gitu ya. Tapi perubahan anaknya gitu ya, sebagaimana kita sebelumnya pernah ngobrolin masalah pendidikan. Pendidikan itu progres, pertumbuhan kan gitu ya. Tapi bagi yang guru itu nggak ada ruh gurunya di dalamnya, maka ya mungkin ya pendidikan yang dibicarakan kemarin sebelumnya ya, nggak ada artinya, kering gitu ya, kering kerontang gitu. Itu sangat disayangkan sekali tentunya gitu ya. Eh, Kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa guru itu adalah sebab kehidupan abadi. Kan mungkin ada pertentangan gitu ya. Mana sih yang paling utama antara guru atau orang tua gitu ya? Kan orang tua yang di rumah gitu yang melahirkan kita itu apakah lebih utama dibandingkan dengan guru gitu ya? Atau mana nih intinya gitu yang paling eh, utama lah di antara guru dan orang tua. Ini diambil dalam sebuah kitab ya, saya lupa. eh, Beliau menyampaikan bahwa guru itu adalah sebab kehidupan abadi. Maksudnya guru itu orang tua yang menunjukkan jalan tentang akhirat. Guru yang di sini yang dimaksud tentunya guru yang lebih ke arah mengajarkan tentang ilmu agama ya teman-teman ya gitu ya. Sedangkan orang tua itu adalah sebab kehidupan fana gitu. Atau sebenarnya kata-kata ini gitu ya, ini bisa juga untuk
menjawab gitu ya alasan kenapa sih kita harus menghormati orang tua gitu ya, kenapa sih kita harus berbakti sama orang tua kan gitu. Kan mungkin banyaknya dari kita mengatakan oh orang tua karena orang tua itu sudah ngerawat kita gitu ya, tapi ya nyatanya ada juga kan orang tua yang nggak ngerawat gitu, gitu misalnya. Maka jawabannya adalah kenapa kita semua sama orang tua ya karena dengan adanya dialah kita uh, hidup di dunia ini gitu. Dan juga pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus menghormati guru? Ya karena guru itulah yang dia menunjukkan jalan kepada kita tentang kehidupan yang abadi yaitu akhirat gitu ya. Nah di sini juga ingin ingin yang ingin saya sampaikan poinnya juga adalah bahwa teman-teman guru itu punya kedudukan yang tinggi kan gitu ya. Kedudukan yang artinya dia tidak lebih rendah dibandingkan dengan orang tua gitu. Anggaplah ini setara lah gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau ambil pusing gitu ya. Artinya juga bahwa jangan sampai kita sebagai guru merasa rendah diri gitu ya. Atau kita nggak merasa rendah diri sih, tapi dalam kenyataannya kita direndahkan kan gitu ya. Banyak hal yang mungkin gitu ya. Guru malah jadi direndahkan oleh orang tua misalnya gitu ya. Eh, ini mengingatkan penting kembali tentang kedudukan kita sebagai guru gitu ya. Dan kalau dari sini ya anggaplah kita itu setara lah dengan orang tua kan gitu. Baik, ini teman-teman yang tentang ruh guru gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.